Sekarang saatnya Raga diberi asupan. Saya bersama warga Desa Parinding, Toraja Utara mau membuat makanan khas dari Toraja. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda gitu. Jadi yang bagus nih yang dua ini nih Pak ya? Iya. Yang hijau semua nih Pak ya? Iya, yang dua ini. Kalau ini terlalu muda, cepat patah juga. Hai. Ya. Woi. Wow. Gile. Panjang banget. Masih ada lagi nggak? Oh, udah bersih? Cukup ya. Sudah bersih. Nah, setelah bambu dipotong sepanjang ruasnya, bulu-bulu halus yang menempel di batang harus dibersihkan karena bisa memicu gatal. Batang bambu yang sudah dibersihkan ini akhirnya dipotong setiap ruasnya. Nah, sepanjang ini nih. Nah, nanti makanannya akan dimasukin sini untuk dibakar. Namanya adalah papiyong. Papiyong adalah makanan khas Toraja dan di belakang udah lagi nyiapin bumbu-bumbunya tuh. Papiyong adalah masakan khas Toraja yang dulu hanya disajikan pada acara-acara penting seperti upacara adat. Tapi sekarang papiyong bisa disajikan kapan aja. Papiyong itu khasnya tuh dari daun ini nih. Daun mayana ya. Nah, daun mayana ini kalau di tempat lain biasanya cuma jadi tanaman hias. Tapi kalau di Toraja, dari setiap masakan pasti ada daun mayana ini ya. Rasanya kayak ada pahit-pahitnya dikit gitu ya. Nah, tapi sekarang ini gue akan memasak papiyong kerbau. Daun mayana penting untuk membuat papiyong. Selain sebagai campuran sayurnya, daun ini bisa memberi aroma dan rasa yang khas pada masakan. Jadi memang dari daging kerbaunya itu dicampur dengan daun mayana. Segini banyak ya biasanya memang. Porsi dari daging dan daunnya itu memang harus lebih banyak daunnya. Mungkin 1:2 gitu. Duanya tuh si daunnya ini. Campur-campur gimana? Oh, pakai tangan kita ya? Oh. Jadi setelah bumbunya udah dimasukin ke dalam satu nampan ini, nanti mungkin biar ekstrak dari daun mayananya pun juga keluar, terus juga bisa meresap ke dagingnya. Jadi kayak udah dibumbuin gitu loh. Jangan sampai salah-salah pegang tangan ini. Cara memasak papiyong hampir sama seperti memasak lemang. Dimasukkan dalam bambu, kemudian dibakar sampai matang. Penutup dari papiyong pakai daun nangka ya. Kurang tebal lagi? Oke, samain lagi. Daun pisang juga bisa. Papiyong dimasak tanpa tambahan air sedikit pun. Kandungan air dalam daun mayana yang akan melunakkan daging kerbaunya. Jadi ini kita bakar berapa lama nih? 1 jam ya. Jadi kalau misalnya membakar daging kerbau memang lebih lama karena karakternya lebih keras kan. Apinya juga harus merata biar matangnya juga sempurna. Inilah kenapa saya tadi harus memilih batang bambu yang pas. Bambu yang terlalu muda akan mudah patah dan gosong, sedangkan yang terlalu tua mudah terbakar. Jadi memang papiyong itu dibakarnya tuh langsung kena apinya. Beda kayak misalnya bakar sate kan cuma pakai arang. Nah, kalau ini tuh benar-benar harus panas kena apinya biar lebih cepat juga dan matangnya sempurna. Papiyong yang sudah matang bisa terlihat memang di sisi-sisi bambunya juga udah hitam dan hampir retak gitu ya.
Nah, ini papillon yang sudah masak. Sekarang dibuka ya. Oh, dikupas gitu ya bambunya? Oh, bukan dipecahin langsung gitu. Bisa sih, bisa. Cuman takutnya kotor gitu ya. Ya, boleh dipecah. Oh. Iya, 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 iya. Woi, ini dia nih, papillon. Nih. Nah, sekarang gue mau nyobain nih. Rasanya papillon dengan daun mayana ya. Enak. Jadi si daun mayana ini memang rasanya lebih dominan. Jadi dari bumbu-bumbu yang tadi, serai, ada jahe, ada cabai, ada bawang, semuanya menyatu jadi lebih nikmat. Wah. Disuapin sama wanita cantik Toraja. Berjarak 2 jam dari Rantai Pao, Toraja Utara, Sungai Maiting jadi spot favorit untuk olahraga yang satu ini. Dari titik awal trekking sampai lokasi rafting, saya melewati sawah dan perbukitan yang cukup terjal dan licin. Makanya, mesti pakai alas kaki yang sesuai dengan medan seperti ini ya. Ini dia nih yang gue bilang nih, di sela perjalanan disuguhi dengan pemandangan yang indah. Wah, ada air terjunnya tuh. Ya, ini Besar air juga terjun, ya? Ya, namanya air terjun Padaka. Padaka? Ya. Nanti kita lewat situ yuk? Ya, kita pas rafting lewat di. Katanya sih jaraknya cuma setengah jam, tapi kayaknya lebih deh. Waduh. Suara sungai udah mulai terdengar, tapi perjalanan masih cukup jauh. Semangat terus! Woi, sampai sudah di tepi Sungai Maiting. Wah, perjalanan 30 menit, akhirnya sampai di titik start untuk rafting. Wah, gimana nih Pak? Mantap. Mantap nih ya. Oke, safety first, helm dipakai, pelampung juga udah terpakai dengan kencang juga, aman ya? Oke, teman-teman semuanya udah siap semua, siap berangkat ini Pak ya? Di awal kondisi air masih cukup tenang nih, hanya ada beberapa jeram yang sesekali bikin perahu karet bergoyang. Nah ini nih air terjun yang tadi gue lihat dari atas, namanya apa? Pak
Ini dia nih, keistimewaan Sungai Maiting. Jalur raftingnya melewati banyak banget air terjun. Jeramnya cukup banyak, terus juga mungkin semalam habis hujan, jadi derasnya ini lumayan kenceng gitu. Jadi tadi sih berasa sih awalan aja udah berasa banget kencengnya. Di sepanjang aliran sungai, saya juga bisa melihat dinding-dinding tebing yang berdiri megah di kanan dan kiri. Mantap. Wah, ternyata memang Maiting ini luar biasa jeram-jeramnya. Di awalan aja udah cukup banyak jeram-jeramnya dan keras banget. Sekarang dikasih istirahat dulu, tenang dulu, kita simpan tenaga juga karena masih jauh sekali, 12 km nih lintas kabupaten dari Rantipau ke Maliko ya. Makale di Tanah Toraja. Oke. Jeram yang menjadi inti rintangan juga cukup banyak. Ada sekitar 10 titik dengan jeram yang cukup menantang. Tapi masih aman kok buat pemula karena levelnya berkisar 2 hingga 3. Habis itu mengumpulkan tenaga lagi untuk melanjutkan perjalanan masih kurang lebih 3 jam lagi. Ya. Lanjut 3 jam lagi sampai di sini. Aduh, mantap. Air terjun Piongan ini punya beberapa undakan. Cukup susah dan licin untuk mencapai bagian atas. Jadi saya cukup main-main di bawah saja ya. Ya, selain banyaknya tebing dan air terjun, aneka fauna liar juga masih banyak di sini. Aman. Selesai sudah perjalanan. Kurang lebih memang 3-4 jam sampai di titik finish di Sungai Maiting ini. Wah, luar biasa. Tenaganya yang dikeluarkan juga mantap, tapi terbayar sudah dengan pemandangan yang sangat indah.
Wah, cakep banget gak tuh? Jadi di sini pun juga ada ukirannya juga, ada tulisannya Toraja, kan?